Oke, selamat siang teman-teman. Sekilas tentang rencana pembelajaran mata kuliah pilihan semester 3 ke atas. Setiap hari Rabu pukul 11.40 sampai 14.10. Metode pembelajaran kita adalah gabungan dari blended learning dan incremental progress. Dengan 3 indikasi utama, yaitu understandability, memorization, dan producibility. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan berlangsung pada 16 September, dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang 17 tujuan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau dikenal dengan Sustainable Development Goals. Di sini kita akan belajar juga tentang Circular Built Environment. Bagaimana lingkungan terbangun itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang biofilik dan biomimicry yang sering digunakan dan mulai populer belakangan ini. Pada minggu pertama dan minggu kedua, kita akan belajar tentang alasan dasar mengapa konsep keberlanjutan sangat menjadi perhatian. Pada minggu ketiga, kita akan belajar tentang green architecture, isu tentang arsitektur hijau yang para arsitek dan masyarakat bingung. Jadi kita akan membedakan konsep green architecture yang sebenarnya yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan arsitektur hijau. Kita akan belajar beberapa prinsip dari Green Building Council Indonesia atau GBJI. Kemudian pada minggu keempat kita akan belajar beberapa studi kasus yang diambil baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Komunitas kereta api dan bangunan hijau yang ada di Jepang dan di Indonesia. Kita akan melihat perbedaan penerapan dari prinsip arsitektur hijau dengan pelaksanaannya. Pada minggu berikutnya, yaitu 14 Oktober, kita akan mengadakan review, diskusi antar mahasiswa dalam kelompok kecil, kemudian dibawa dalam kelompok besar. Kita akan mencoba memulai proyek yang pertama. Proyek yang pertama ini terdiri dari beberapa hal menyangkut keterkaitan antara konsep, prinsip keberlanjutan dengan penerapannya. Proyek ini lokasinya bisa di mana saja, terutama di Indonesia. Bisa di lingkungan terdekat kita, lingkungan tempat tinggal, maupun di lingkungan kampus. Karena semua dikerjakan secara online, proyek ini berupa poster. Minggu berikutnya, pada tanggal 21 Oktober, setiap individu di dalam kelompok wajib mempresentasikan proyeknya berupa draft atau naskah poster yang dinilai adalah idenya dan bagaimana poster tadi sanggup mengajak mengkomunikasikan kepada publik atau khayal ramai tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam lingkungan terbangun. Berikutnya, pada tanggal 28 Oktober, kita akan mulai membahas proyek setiap individu tadi dalam tataran implementasi dengan cara berdiskusi. Setiap individu wajib mengerjakan posternya. Kemudian, pada saat ujian tengah semester, yaitu pada tanggal 4 November, poster dikumpulkan melalui e-learn dan ada beberapa kuis yang wajib dijawab dan mungkin ada beberapa tanya jawab. Setelah UTS atau ujian tengah semester, pertemuan pertama yaitu 11 November akan diisi dengan pemahaman tentang carbon footprints atau jejak karbon, jejak ekologis yang ditinggalkan oleh manusia akibat kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukannya. Nah, pemahaman tentang carbon footprints ini akan memicu kita untuk dapat menghitung energi yang dikeluarkan, yang dikonsumsi, yang dihabiskan dengan efek samping dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi energi yang berlebihan. Pada tanggal 18 November, temuan berikutnya kita akan mulai membahas lebih jauh tentang Green Building Code atau standar bangunan hijau yang ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 November, kita akan mulai membahas Architects Data, Time Saver Standard, kemudian Universal Design. Jadi beberapa standar yang sering kita gunakan, kita mungkin bisa juga menghitung atau memperkirakan apakah standar-standar tersebut masih dapat digunakan atau memenuhi beberapa prinsip atau aspek di dalam Green Building Code. Pada tanggal 2 Desember, kita mulai memasuki tugas yang kedua. Kita akan menggunakan studi kasus lagi untuk dapat mengukur dan melihat seberapa standar bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi tingkat keberlanjutan, terutama sebuah gedung. Setelah kita memahami tentang konsep dan tujuan prinsip keberlanjutan di dalam lingkungan terbangun, kita akan melakukan review proyek. Proyek yang kedua adalah lanjutan dari proyek yang pertama, di mana kita sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana penerapannya dalam bangunan dengan standar-standar dan kode-kode yang bisa dipahami dan bisa dihitung. Proyek ini
kita akan mencoba terapkan secara sederhana. Misalnya proyek sampah. Selama ini kita menyadari bahwa sampah itu merupakan masalah. Bagaimana caranya supaya sampah itu bisa dipisahkan misalnya. Dimulai di dalam sebuah bangunan dengan menyediakan tempat khusus, dengan memisahkan sampah, menyediakan jalur sampah keluar dari dalam bangunan hingga ke titik-titik dikumpulkan di luar bangunan, bahkan di dalam wilayah kota. Setelah minggu review, teman-teman akan mengadakan presentasi kecil tentang proyeknya. Setelah itu kita akan libur sejenak, dilanjutkan pada bulan Januari tanggal 13. Kita akan mengadakan seminar grup dan pada saat UAS, poster hasil dari seminar tersebut dikumpulkan dan akan ada kuis. Penilaiannya sebesar 40% untuk UAS dan UTS dan 10% untuk kasus-kasus. Kita juga akan mengadakan pretest. Pretest tersebut tidak akan dinilai, hanya merupakan alat untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman awal. Kriteria kelulusan dibagi menjadi 3, tingkat pemahaman understand ability, memorization, dan produce ability. Jadi setiap tugas dan setiap aktivitas yang dilakukan harus dapat menunjukkan tingkat kejelasan di pengucapan kita, penulisan kita, kata-kata yang kita gunakan, dan juga perhatian terhadap detail seberapa kita dapat mengungkapkan elemen-elemen atau masalah yang muncul, dan juga ketepatan, tidak hanya ketepatan secara waktu dengan kehadiran, dengan pengumpulan tugas, namun juga ketepatan menggunakan kata, menunjukkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata, tulisan, dan presentasi juga akan dinilai plagiarism. 0 sampai 20% adalah batasnya. Jika lebih dari itu, maka masuk kategori B, atau jika lebih dari 35%, maka akan masuk kategori C. Demikian perjalanan kita nanti selama 16 kali pertemuan. Setiap minggunya kita memiliki strategi pembelajaran yang dinamakan flip classroom. Kita mempersiapkan diri sebelum kelas dimulai. 150 menit di dalam kelas. Aktivitasnya penuh digunakan untuk diskusi, kemudian mempresentasikan, kemudian mendapatkan masukan dari sesama atau dari saya, dan kemudian belajar dari berbagai proyek yang dipikirkan, yang diusulkan. Juga menganalisis dokumen asli secara bersama-sama. Selain 150 menit di dalam kelas, kita juga memiliki waktu 180 menit, baik secara individual maupun secara grup. Kalian diharapkan memikirkan bagaimana mencari permasalahan, kolaborasi, dan juga mencari pemecahan masalah dan desain yang terkait dengan pokok bahasan, kemudian bersedia bekerja di dalam kelompok dan melakukan riset kecil, membangun pengetahuan. Kemudian 180 menit berikutnya, kalian gunakan waktu untuk mempersiapkan diri minggu berikutnya dengan cara membaca atau menonton video yang sudah ada di e-learn, kemudian membaca bahan dan yang berkaitan, baik yang ada di e-learn maupun yang dicari sendiri, juga mempersiapkan presentasi untuk minggu depan, dan kemudian menulis atau mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan yang muncul di dalam pemikiran. Per minggunya total kalian menghabiskan waktu kurang lebih 8,5 jam. Ini adalah model pembelajaran kita. Selamat bergabung.